Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya Erna Dwi Cahyati. Nah, kali ini ada orang spesial nih. Namanya Beb Amel. Halo semuanya. Yuk kita kepoin. Kenapa kita harus kepo? Ya karena luar biasa banget ya perempuan tangguh ini. Ya beliau seorang pramugari. Apa sih itu Beb pramugari? Pramugari itu staf atau karyawan yang bekerja di sebuah transportasi seperti di kapal, di kereta api, sama di pesawat terbang. Tapi kalau untuk pengertian dari pramugari secara detail itu lebih ke flight attendant kalau yang bekerja di penerbangan gitu, teman-teman. Jadi dia yang bekerja staf atau karyawan yang bekerja di pesawat udara. Bagaimana sih Beb cara meraih menjadi pramugari? Caranya sih gampang sih Beb, pinter aja udah Beb. Kayaknya semua orang juga pinter ya, mana ada manusia bodoh. Enggak, kita kalau mau raih pramugari ya kita harus belajar ya teman-teman, harus belajar dari kalau kita kan aku dari desa nih Beb, jadi jujur aku dari sekolah penerbangan juga teman-teman gitu, jadi aku ngambil ilmunya dari situ teman-teman gitu, ngambil ilmunya dari kita harus belajar three letter code, terus kita harus belajar nama-nama bandara gitu teman-teman Beb. Terus kita harus belajar tentang pariwisata di Indonesia. Kalian harus tahu kenapa? Karena ditanya nanti teman-teman, nanti ditanya sama penumpang, Mbak ini di Bali ada apa aja ya gitu. Saya pengen ke Bali besok gitu. Kita nggak bisa jawab kan, kita kan bekerjanya sebagai frontliner gitu buat perusahaan gitu kan, jadi kita harus menunjukkan kesini bapak, kesini ibu, kayak gitu. Jadi kita harus tahu. Terus pulau-pulau ya, buat anak-anak IPS ya pasti tahu dong ya kan, pulau-pulau di Indonesia gitu kita harus tahu gitu, ibu kotanya gitu. Karena kan kalau saya kan lebih ke pesawat yang besar ya. Kalau saya kan di maskapai Lion Air, jadi kan pesawatnya besar gitu, Boeing gitu kan. Jadi rata-rata bandaranya yang beribu kota, kayak di Surabaya ya, di ibu kotanya Surabaya gitu. Jawa Timur ya di Surabaya gitu, Makassar gitu, Sulawesi Selatan ya di Makassar gitu. Jadi bandara-bandara yang gede gitu. Ada nggak sih syarat biar masuk jadi pramugari? Syaratnya loh, kualifikasi khusus. Syarat khusus ya, yang penting fisiknya dulu ya teman-teman ya, fisiknya. Nih, yang harus masuk pramugari jangan ada bekas luka. Terus ya giginya harus rapi. Terus kakinya harus kan ada kaki ya gitu. Jadi kurang gitu teman-teman, harus kayak gitu. Terus tinggi badannya proporsional. Kalau tingginya sih minimal 160 teman-teman untuk masuk di pramugari, dan beratnya mengikuti ya. Kalau 160 berarti beratnya dikurangin 110 kayak gitu. Jadi sekitar 50 kilo untuk berat ideal gitu. Ada nggak sih jenjang dan pendidikannya di pramugari? Kalau pendidikannya sih nggak ngaruh ya Beb, karena kan kualifikasi dari maskapai itu di Indonesia ya minimal itu SMA teman-teman. Nggak, maksudnya selama pendidikan penerbangan itu berapa bulan gitu? Untuk penerbangannya, di penerbangan kita pendidikannya itu 6 bulan gitu. 6 bulan, habis itu kita di training lagi kan di situ. Kan setelah saya kan masuknya ke sekolah penerbangan dulu. Habis itu saya dimasukkan ke sebuah maskapai karena ada perekrutan gitu, penerimaan karyawan baru di maskapai itu. Karena kan dari sekolah penerbangan itu nggak ada hubungannya gitu loh, ngerti nggak sih Beb?
kayak ya harus kalau masuk ke situ perusahaan situ ya harus survive lagi gitu kan. Gitu, jadi harus masuk lagi, harus belajar, harus sesuai kriteria dari maskapai itu apa enggak, kayak gitu. Itu harus benar-benar ini trainingnya juga beda dari yang sekolah kita di sekolah gari-gari ya kan. Kalau sekolah gari-gari kan cuma mempelajari umum gitu, Beb. Kalau di situ kita benar-benar khusus dari pesawatnya, tipenya, ada pesawat tipe Boeing 737-800, ada tipe Boeing 737-900, ada 737 Max kayak gitu, 800 Max, ada Airbus kayak gitu, Beb. Jadi itu harus kita tahu, teman-teman harus tahu nih panjangnya pesawat berapa nih, panjangnya gitu, lebarnya berapa nih. Kalau ditanya sama anak kecil, tante, aku mau tahu dong panjang pesawatnya berapa tante. Gitu. Kalau kita nggak tahu gimana teman-teman? Kayak gitu. Terus dari safety-nya kita harus tahu nih di pesawat tuh ada apa aja, ada baju pelampung. Karena kenapa? Karena kan kita nggak tahu ya. Kita nggak bakal tahu bakal ada apa-apa nanti di sini di kalau udah masuk pesawat, udah ditutup pintunya, itu udah nyawa, itu udah kita harus pasrahin ke Tuhan gitu, teman-teman. Kita harus ikhlas gitu, itu apapun yang terjadi ya itu kehendak Tuhan gitu, kayak gitu. Terus kita harus tahu penggunaan, kita harus ngasih tahu cara penggunaan sabuk pengaman. Yang paling penting ya sabuk pengaman, karena kan dia udah fix objek di pesawat gitu kan. Terus itu masker oksigen kalau semisal tuh pesawatnya dia turun gitu kan, terus nggak ada oksigen gitu. Nah, nggak ada oksigen di atas gitu kan, ketinggian di atas 8.000 feet gitu kan, di atas 10.000 feet kan udah nggak bisa bernafas gitu, Beb. Jadi harus kokpit harus menurunkan itu masker oksigennya gitu biar kita tetap bernafas gitu, Beb. Gitu caranya. Itu kita harus ngasih tahu kayak gitu. Sebenarnya tugas penting pramugari itu bukan cuma layanin sih, Beb. Itu yang penting itu keselamatan penumpang, teman-teman. Jadi jangan menyepelekan pramugari. Pokoknya tugas utama itu untuk keselamatan penumpang. Kita harus ngantarin penumpang itu selamat sampai tujuan, ketemu sama keluarga, sama anaknya, sama keluarga besarnya, sama orang tuanya, kan sedih kan gitu, teman-teman. Sedih nggak sih jadi pramugari? Sedih nggak sih? Sedih. Kalau bisa ketemu sama teman-temanku yang SMA ini, ya Allah. Ini aku lama banget ketemu sama Erna. Terus iya. Kalau sedihnya itu jarang kalau pas lagi ini ya, Beb, kalau lagi kumpul sama keluarga ya, aku tuh paling nggak pernah ketemu sama kumpul-kumpul keluarga, Beb. Jadi kayak bukan anaknya gitu deh. Jadi aku tuh nggak pernah pulang, teman-teman. Kalau Idul Fitri, Idul Adha tuh nggak pernah pulang gitu. Jadi kita harus kuat mental, kita harus sabar ya kan gitu, teman-teman. Pernah kemana aja sih? Kemana aja ya? Kasih tahu nggak ya? Kalau ke Indonesia ya, seluruh Indonesia ya, yang kota-kota besar itu, yang tadi yang bandara-bandara besar gitu. Kalau di itu luar udah semua, insya Allah dari Sabang sampai yang Merauke. Tapi kalau untuk yang luarnya paling ke Singapura, Beb. Singapura, Malaysia, Kuala Lumpur itu, sama Cina adalah Changsha, Hong Kong, Nanchang, Guangzhou. Terus ke ini mana, Saudi, karena nganterin umroh sama haji gitu. Seneng nggak sih jadi pramugari? Seneng, cuannya banyak. Ayo daftar buruan. Ya, daftar pramugari nih yang masih kelas 3 SMA ya. Segera persiapkan ya. Persiapkan mental kalian. Fisik. Juga fisik, jangan lupa diet. Makan ubi, ingat. Olahraga teratur ya. Masya Allah. Ini apa sih, Beb, motivasi kamu milih pramugari gitu?
motivasi aku sih, kalau orang tuh kan motivasi aku menjadi pramugari itu karena aku cita-cita gitu. Enggak beb, aku bukan cita-cita aku beb, itu beb Ya dong beb, itu bukan cita-cita aku, itu tuh kayak ambisi aku, dimana orang desa yang apa ya, kan jarang ya beb ya yang jadi pramugari ya, maksudnya kayak gitu. Jadi aku tuh termotivasi gitu, karena jarang yang jadi pramugari, aku harus bisa nih jadi pramugari gitu beb, kayak gitu. Tapi ya alasan lainnya karena perekonomian keluarga, tapi harus tetap bersyukur gitu, karena kan orang tua saya tidak bisa menguliahkan saya, kan nggak seberuntung Mbak Erna bisa kuliah loh gitu teman-teman, harus bersyukur ya. Nah aku tuh karena nggak karena mungkin orang tua saya tahu, bukan sih, mungkin bisa sih menguliahkan, tetapi saya nggak mau. Saya udah orang tua saya sudah berumur, terus udah aku waktunya kerja, amit-amit ya Allah Tuhan, orang tua aku udah nggak ada pas aku kerja gitu. Jadi pembalasannya tuh kayak lama gitu beb gitu. Jadi aku mencari jalan yang lain, aku cari pekerjaan yang mungkin bisa gitu, teman-teman yang lulusan SMA yang mungkin bisalah jadi tulang punggung gitu buat keluarga gitu, buat bahagiain orang tua gitu, buat jadi motivasi buat semuanya kayak gitu. Kan belum ada, jarang gitu yang masuk ke pramugari gitu teman-teman. Ya benar banget, karena emang menjadi pramugari itu nggak mudah ya guys, benar-benar ya dilihat aja nih fisik aja udah Enggak. ya jomblang Enggak. tuh, dia cantik banget ya Allah, masya Allah banget, Cantiknya di hati Erna. terus gimana sih Beb biar pede gitu kayak kamu gitu, pede aja gitu padahal dari desa gitu loh ya, maksudnya kok tekadnya bagus banget. Ini perlu dicontoh ya teman-teman, maksudnya gimana sih biar kita itu melawan insecure gitu. Yang paling penting satu, harus percaya diri gitu. Jadi kalau udah insecure tuh ya, ingat sama orang tua, udah susah payah tuh sampai sekarang, sampai ya sampai sekolahin lah gitu, sampai besar gitu, ingat itu ya. Pokoknya Tetap ini ya, berjuang, tetap berjuang lah pokoknya kayak gitu teman-teman. jangan melihat ke atas bawah gitu ya, yang penting Iya, jadi fokus aja. Jangan inilah, pokoknya jangan melihat ini, jangan melihat ke bawah terus teman-teman ya. Jangan, soalnya kalau kita ngelihat ke bawah terus, nanti kitanya makin insecure gitu. Kita ngelihat ke bawah tuh sekali aja, kalau semisal ngelihat orang susah gitu, kita bantu kayak gitu teman-teman. Kalau ngelihat ke atas, kita lihat nih orang yang sukses gitu kan, kita jadi termotivasi gitu. Jadi kita hilang insecure-nya gitu. Jadi jangan lihat ke bawah terus, jangan tenggelam terus gitu, tapi jangan lihat ke atas terus ya teman-teman, kita sombong nggak boleh. Terus pernah nggak sih mengalami kayak kesulitan dalam belajar pramugari gitu kan? Pasti ada, sebelumnya ada pendidikan kan selama 6 bulan itu, ada nggak sih? Banyak banget sih ngalamin kesulitan. Mungkin aku lebih ke ini ya, karena ya mungkin ada yang dari lulusan S1 dan dia tuh udah ada basic gitu untuk cara ngomong, udah beda gitu kan. Kalau saya kan dari SMA gitu, karena ya nggak banyak juga sih yang dari SMA gitu kan, rata-rata banyak kan yang dari SMA semua beb. Dan yang dari S1 tuh sedikit, paling cuma 3 kalau nggak salah dari angkatanku gitu. Dan itu dari situ tuh karakternya tuh beda-beda beb. Jadi kalau yang udah kuliah tuh lebih cara ngomongnya bagus, untuk servisnya bagus kayak gitu teman-teman. Jadi bisa inilah lebih lagi lah ininya, pendidikan ini ya, pengetahuannya gitu. Tapi ya nggak masalah sih, kita harus tetap belajar gitu Tuh ya. Jadi ada persaingan dalam hal itu ya? Ada persaingan kayak gitu. Soalnya belajar tuh ya sebenarnya sih nggak ngelihat dari ini ya. Kalau kayak gitu kan itu dari
keluarganya masing-masing ya Beb. Iya, Itu kan bener. belajar dari kita, dari orang tua nih, pendidikan dari orang tuanya gimana kayak gitu. Kalau walaupun dia mungkin SMA tapi pendidikan dari orang tuanya tuh bagus gitu, itu bakal jadi bagus ke bawah buat lingkungan nanti dia udah kerja gitu, walaupun dia cuma mungkin lulusan SMA gitu. Kayak gitu Beb. Nanti belajar kok, belajar. Harus pintar bahasa Inggris nggak sih? Dengar-dengar kan pramugari tuh harus pintar speaking English kan gitu. Jadi apa namanya, kalau Inggris kan basic ya, kan kita pasti kalau ditanya sama bule gitu kan, kita kan setidaknya kita bisa jawab gitu. Jadi jangan terpacu ya teman-teman sama grammar. Biasanya kan kalau orang ini Beb, kalau belajar bahasa Inggris kan harus terpacu ya Beb sama Iya, grammar ya. Iya, Jadi dia betul. nggak bisa ngomong gitu Beb. Sebenarnya kayak gitu. Jadi karena insecure, harus grammarnya harus bagus nih kayak gitu. Jadi kitanya nggak bisa ngomong Beb, nggak bisa kayak gitu. Nah aku dari situ terus, karena pendidikan dari yang 6 bulan itu di training di maskapainya kan itu ada manual gitu Beb. Nah manualnya itu pakai bahasa Inggris semua teman-teman gitu. Jadi kita ya harus bisa bahasa Inggris gitu. Cuman kan nggak yang speakingnya bagus banget gitu, nggak gitu juga Beb. Ya kita bisa gitu, basicnya bisa, intinya kayak gitu. Ada pengalaman apa ya? Maksudnya pengalaman yang berkesan nggak Beb selama menjadi pramugari? Maksudnya menemukan peristiwa yang sangat menyentuh hati gitu. Waktu itu ada teman-teman, jadi ada penumpang, dia tuh ibu-ibu bawa anaknya, terus itu tuh kayaknya neneknya, bukan ibunya Beb. Itu tuh bawa tuh dari penerbangan Jakarta Padang kalau nggak salah teman-teman. Itu beliau tuh cuma bawa cucunya gitu, terus lapar Beb, kasihan banget Beb itu. Kasihan banget karena aku nggak tega orangnya, kan aku nggak tega ya. Terus aku ini kan ada kru mil ya, mil kru yang buat pramugari gitu. Aku bilang lah sama seniornya gitu, Mbak boleh nggak saya izin saya kasih mil kru ya buat penumpang itu, karena aku lihat itu anaknya masih umur 2 tahun Beb. Cuma aku tanya sama ibunya, Bu, ini anaknya umur berapa ya, bisa nggak ibu makan nasi gitu. Aku tanya kayak gitu teman-teman. Terus bisa kok Mbak gitu. Ya udah aku izin sama seniornya untuk ngasih milk crew itu buat penumpangnya itu. Kasihan banget Beb, serius itu benar-benar kayak sedih banget gitu. Aku nyampe, ya Allah kok aku nggak tahu itu orang tuanya mungkin ditinggal sama neneknya atau gimana gitu. Aku sedihnya di situ sih. Ya banyak sih yang kayak yang ada yang mungkin bawa bapak kayak gitu, yang dia tuh ya buat teman-teman ya jangan menilai orang dari covernya ya teman-teman. Karena aku tuh sering ngeliat gitu kalau penumpang tuh cuma pakai sendal jepit gitu Beb. Pakai sendal jepit dandanannya tuh acak adul gitu teman-teman. Itu tuh sebenarnya uangnya banyak Beb. Masya Allah, rendah hati banget ya berarti ya pakai uangnya banyak. Terus beliau tuh bilang, iya aku bawa uang segini karena biar nggak dicuri Beb. Gimana sih kalau orang kelihatan rapih gitu bawa uang banyak kan kelihatan banget entah itu di jambret atau apa gitu kan Beb. Itu bener-bener orang pakai sendal jepit, dia bawa uang banyak banget. Dia bilang jujur sama pramugarinya, Mbak saya bawa uang segepokan di tas di situ kayak gitu Beb. Terus bilang sama saya gini, Mbak saya belum makan gini. Aku kan gak tega nih orangnya kayak gitu. Terus aku kasih gini, ya bapak ke belakang aja ya Pak, soalnya kan takutnya kan penumpang yang lain kan kita bukan full service penerbangannya gitu. Jadi bapak di sini aja kalau mau makan gitu, nanti biar makanan meal crew kayak gitu Beb. Kadang aku mungkin ada beberapa yang sebenarnya sih itu nggak boleh ya, karena kan itu takutnya beliau nggak cocok sama meal crew, ntar terjadi apa-apa sesuatu. Sebenarnya sih aturannya sih nggak boleh Beb, cuman kan kembali lagi ke kemanusiaan kita Beb. Kembali lagi ke kemanusiaan kita, gimana kita ke penumpang, kepeduliannya ya. Makanya
dari situlah dilihat kayak pramugari itu bukan cuma cantik, tapi harus attitude-nya begitu. Kayak gitu sih pelajaran dari aku selama di sana tuh, jangan melihat orang dari cover, karena orang walaupun dia mungkin pakainya gini, jangan dilihat dari situlah terus dia orang nggak punya, kayak gitu Beb. Kalau aku sih lebih ke kayak gitu. Jadi lebih menghargai orang lain ya, lebih menghargai teman-teman orang lain gitu. Terlepas apapun jabatannya ya. Betul. Luar biasa banget ya, emang etikanya udah bagus gitu, walaupun orang desa, tapi ketika dia mampu ya pasti Tuhan akan mewujudkannya. Kasih ini dong Beb, motivasi buat orang lain. Motivasi ya, buat perempuan-perempuan di Indonesia, seluruh Indonesia. Pokoknya kalau kalian punya impian, entah itu cita-cita, entah itu keinginan, entah itu harus gitu. Kalau saya kan lebih ke harus gitu kan, harus jadi pramugari gitu, bukan keinginan, bukan cita-cita gitu. Kalian harus capai itu. Setelah kalian bisa capai itu, kalian benar-benar bangga kalian bisa gitu kan. Mungkin orang yang susah bisa dapat kayak gitu, kalian tuh bisa gitu, jadi gitu. Jadi jangan menyerah, belajar, terus tetap belajar, terus jangan mudah ya udah, jangan ya udah aku cuma pelajarin ini aja, udah cukup gitu. Jangan merasa puas. Merasa puas sama ilmu, jangan. Jadi kita harus belajar lagi kayak gitu teman-teman. Dan motivasi lagi sih, kalau memang dari mungkin ada yang dari keluarga yang broken home atau Beb ya, kalian itu bisa gitu, kalian tuh pasti bisa mewujudin cita-cita kalian gitu. Jangan insecure gitu, terus percaya diri, mantap gitu. Kalau kalian punya keinginan, mantap, karena wanita itu dia tuh bukan harus berkarir ya, mandiri. Dia tuh harus mandiri gitu. Sepakat gitu teman-teman. Ya benar banget ya, makasih ya Beb udah mau berteman, udah mau berbagi sharing, dan benar-benar bermanfaat banget ya. Jadi kita tuh tahu bagaimana kita bisa meraih cita-cita dan nggak pernah insecure, walaupun kita bukan dari golongan orang yang berada gitu. Dan thank you banget Beb, serius nih sungguh. Ya ampun, cantik banget, masya Allah ya pramugari. Semoga bahagia selalu ya Beb, nggak kapok ya. Nggak kapok lagi pokoknya collab sama Erna gitu. Dan sekian dulu ya teman-teman, mungkin waktunya ini sangat kurang ya, tapi kita bisa sambung lagi next time gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.